Ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, Om Selamat Swastiastu. pagi, Bu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, Om semoga semuanya Swastiastu. sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang dipelajari mudah dimengerti dan dilaksanakan. Berdoa menurut agama dan keyakinannya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Eh, Anak-anak semua kelas ilmu budaya ya, yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran prakarya ya, sebagai motivasi mungkin bisa lihat ya dalam video ini. Ibu tautkan di videonya ya. Di videonya seperti berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Koperasi dan Kepreneur dapat diartikan juga sebagai seseorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang sukses. Kewirausahaan atau entrepreneurship memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Kewirausahaan seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil Nomor 961 KEP M 10/1995 adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih beda dengan saat ini, dan sesuatu yang motif memahami diri sendiri, keyakinan teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, jadi itu sebagai permulaan supaya anak termotivasi mengapa prakarya diberikan gitu ya. Karena diharapkan anak memiliki sifat-sifat yang entrepreneur gitu ya, memiliki sifat daya juang begitu, memiliki ide dan kreativitas kalian ya. Jadi itu yang memberikan dasar untuk kalian melakukan pembelajaran mendapatkan pelajaran kewirausahaan gitu ya. Nah, jadi Entrepreneurship adalah sikap kita keluarkan dulu ini ya. Ya. Lanjutkan dulu ke berikutnya. Mana ini ya? Ya, kita lanjut SKKD-nya untuk perencanaan. Ini memahami perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda, misalnya cerita rakyat, mitos, tarian, pantun, upacara adat, mengikuti ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Ini kompetensi dasar pengetahuannya. Kemudian kompetensi dasar keterampilan yang nantinya harus anak tuangkan dalam prakteknya begitu ya. Dari cerita rakyat, mitos, simbol, tarian, pantun maupun upacara adat
itu dituangkan melalui D untuk apa? Untuk melakukan memperoleh peluang usaha dari dalam sumber daya yang tersedia, kemudian melakukan administrasi dan pemasaran. Ini semua langkahnya yang 4.2 ini adalah keterampilan dalam wujud ya tugas-tugas begitu ya. Kalau pengetahuannya dalam bentuk ya tes, kuis begitu ya. Itu biar bisa bedakan ya. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya, nah ini memahami D dan peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non benda. Nah, ini cari idenya yang di Bali aja dulu ya. Tidak kurangan ide kalian untuk menuangkan hasil karya kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non benda. Baik itu adat istiadat di Bali, begitu ya, upacara keagamaan, ataupun artefak peninggalan-peninggalan, itu banyak sekali ada. Itu akan menjadi ide kalian ya. Kemudian menganalisa peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non benda. Jadi anak menganalisisnya dalam bentuk perencanaan yang berkesinambungan. Ada tugas 1, 2, 3 yang sudah kalian lakukan, nanti ada tugas 4, 5, dan seterusnya, itu dikerjakan bertahap. Kemudian hasil karya itu sebagai wujud kalian melakukan proses ya. Nah, berikutnya yang ini kekayaan dari Indonesia ya. Dari banyaknya suku bangsa dan berdasarkan statistik tahun 2010 Indonesia memiliki keragaman yang sangat besar ya. Ini yang menjadi potensi sebagai inspirasi idenya anak begitu ya. Ini diberikan contoh-contoh ya, kebetulan ada dari Dayak ini ya. Ini dari tarian Dayak. Kalau kita di Bali ya tariannya banyak sekali ada, begitu ya. Bisa hafalkan sendiri itu dan nyata sudah anak sering lihat dalam upacara keagamaan maupun adat istiadat ya. Seperti wayang itu, wayang gedok, wayang lemah yang begitu ya. Ini artefak peninggalannya. Kemudian dari tariannya itu nantinya dapat ide, dibuatkan, dituangkan nantinya dalam bentuk sketsa. Nah, ini ya kearifan lokal. Jadi kalian berada di Bali, idenya harus dari Bali, begitu ya. Nah, ini bisa Bu dari lain bisa, tapi kan anak kurang mengenal jadinya. Nah, kalau misalnya di Bali cerita bawang putih udah anak kenal dari kecil loh, dapat apa namanya dengar dari orang tua itu kan bagus ya. Lagu-lagu daerah Bali mungkin anak kenal, meong-meong apa itu yang lain sebagainya ya. Nah, ini contoh dari wirausahaan yang sukses gitu ya, memiliki stand pameran ya, baik itu mobil etnis, mebel etnis ya, seni ukir. Kalau di Bali kan banyak ada seni ukir ya, lukisan, simbol-simbol gitu banyak ada di Bali ya. Kemudian kaos dengan gambar-gambar cerita rakyat. Contohnya kalau di Bali bisa isi dengan kamar barong, dengan ogoh-ogoh dan lain sebagainya. Ini merupakan sumber inspirasi bagi kalian ya. Kalau batik di Jawa, kalau kita di Bali enggak ya, enggak sebagai warisan budaya itu. Songket juga ya. Kalau di apa namanya di Nusa Penida ada lagi kain sepuk gitu ya. Setiap daerah di Bali kabupaten ada khas di apa namanya di Karangasem gitu, Geringsing misalnya ya dan lain sebagainya. Berikutnya ini diberikan gambar-gambar kalian ya, gambar-gambar contoh-contoh. Kalau di Bali ini perangkat upacara lama, ini bisa nak lihat delingnya ya, delingnya bisa nak lihat ini ya. Sayangnya gambarnya kecil ya.
Gimana caranya membesarkan, Ibu kurang tahu juga ya. Bisa dilihat kan gambarnya ya, meskipun kecil ya. Itu gambar-gambar dari hasil idenya anak bisa tuangkan dari ini dah. Pelengkap upacara ini ya, lama setiap kalungan atau upacara. Ini ada gambar delingnya, silinya. Dan ini bisa nggak buat ya lampu tidur, lampu belajar, tempeli atau souvenir begitu ya. Pokoknya banyak ide ya. Idenya itu yang dinilai gitu ya. Tidak Ibu tentukan, silakan anak berinovasi gitu ya. Nah, berikutnya ini contoh-contohnya ya. Kemudian ini juga contohnya tuh wayang ini ya. Nah, ini apa namanya? Kita konsepnya ya. Budaya tradisional, ada yang non benda, ada yang objek bendanya ya, objek budayanya. Yang non benda ini ada pantun, cerita, tarian, pacara adat dan lain sebagainya. Kemudian tugas ini sudah anak buat kan, sudah dikumpulkan, sudah apa belum tugas duanya? Sudah apa belum nak? Sudah Bu waktu ini. Sudah, Bu. Di linknya yang sudah Ibu berikan ya. Ya, Nah, di sana. Nah ini ya, cerita ya sudah. Kemudian yang ketiga, ini yang kecil ya. Coba Ibu besarkan lagi. Iya. Di buku paket ini lihat ya. Kalau di gininya layarnya kecil, di buku paketnya ada ya. Nah di sini tugas 3 sudah juga Ibu berikan. Jadi tugas 2 dan 3 jadikan 1 ya. Nah hasilnya kan berupa tabel yang begini. Ini contoh 1. Jadi anak buat yang lainnya. Contohnya pelepah pisang, dipilih perwarnaannya ya. Kemudian dipilih, dianyam gitu ya. Mau bikin apa dari pelepah pisang gitu. Bahannya dari yang ada di sekitar anak yang mudah anak dapatkan. Kalau anak dapat mengumpulkan plastik-plastik bekas, misalnya botol aqua, bikin bunga, bikin tempat pensil kan bisa ya, isi dengan gambar-gambar itu, gitu ya. Itu kemudian itu tugas ketiganya, ya mengidentifikasikan. Nah ini di buku paket juga cari ya tugas ketiganya. Mengidentifikasikan. Oh ini lagi tulis. Nah, jadi ragam budayanya identifikasi, lanjut dengan tugas 3. Setelah itu, nah ini anak diberikan gambaran rangkuman dari potensi budaya non benda ditambah dengan tugas yang kedua itu ya potensi material dan teknik. Kemudian akan menghasilkan kerajinan dalam bentuk ide gitu ya. Nah, kemudian proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi ya atau ide. Nah, itu ya. Idenya itu anak tuangkan dalam bentuk nanti sketsa ide dalam bentuk 2 dimensi ya di atas gambaran begitu ya. Kemudian pembuatan studi model kerajinan. Dilanjutkan nantinya pembuatan petunjuknya. Begitu bagaimana langkah-langkah anak akan mengerjakan yang anak tuangkan dalam ide itu. Ya langkah-langkahnya dibuat dulu. Di mana dibuat Bu? Di buku folionya atau catatannya. Begitu langkah-langkahnya. Karena anak berkelompok kan bisa saling apa namanya tukar pikiran, oh ini ya langkah pertama ini, langkah kedua ini gitu kan ya. Kemudian ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk. Nah setelah itu anak buat produknya yang nantinya bisa siap dipasarkan di mana, di media sosial. Makanya Ibu kan pertama memberikan anak Twibbon untuk mengupload di Instagram, nanti ada hubungannya dengan anak memiliki hasil karya, anak upload begitu ya.
Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetika dan inovasi ya. Nah, estetika harus indah begitu ya, sesuai dengan keterampilan yang kalian miliki. Jadi keterampilan masing-masing individu pasti berbeda ya. Perancangan kerajinan ya akan menerjemahkan suatu yang abstrak, jadi yang tidak berwujud menjadi benda berwujud gitu ya. Misalnya, contohnya cerita rakyat tidak berbenda menjadi sebuah diorama mini. Anak buatkan diorama mini, apakah dari bambu atau apa, dari kayu atau dari bekas-bekas apa, ditempel-tempel jadilah cerita gitu misalnya, boleh. Ataukah menjadi rumah bangunan ya dalam artepak, boleh gitu ya. Nah, contoh lain adalah mengambil inspirasi dari kepercayaan simbolis tak berbenda ya. Seperti gambarnya tadi, suku Dayak itu ada burung enggang. Kalau kita tarian cendrawasih gitu, tarian manuk rawe kan itu bisa dipakai ya. Nanti dibikinkan apa dari ide tarian itu gitu ya. Nah, ini merupakan gambarannya ya, sketnya ya. Dari simbol ya, kemudian anak maknai, cari kata kunci, jadilah hasil kerajinan begitu ya. Jadi abstrak membendanya seperti ini rangkaiannya begitu ya, tahapannya. Kemudian ini salah satu contoh di buku paket juga sudah ada. Jadi dari idenya melihat cerita dan tarian dan lain sebagainya, dibuatkan sketsa, kemudian nantinya ada pengemasannya itu ada ya, kemudian diwujudkan dalam bentuk hasil. Nah, ini lanjutannya adalah sekarang tugas 4, anak membuat sketsa ya. Yang Ibu tekankan tugas 4 sekarang anak lanjutkan dengan membuat sketsa. Lagi sebentar Ibu berikan linknya di chat ya, linknya di chat mengenai tempat anak mengumpulkan tugas. Ini linknya bisa anak lihat ya di chatnya. Ibu akan klikkan ya di chat anak. Nah itu, sudah kelihatan ya link daripada pengumpulan tugasnya. Nanti sana anak kumpulkan tugas 4 ini berupa pembuatan sketsa dari ide yang anak sudah rancang bersama teman-temannya itu. Kemudian diskusikan gitu ya lewat WA, kalau ketemu boleh, tapi ikuti protokol kesehatannya ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dengan temennya ya. Jadi di buku paket itu anak perhatikan tugas 4-nya. Kalau ada hal-hal yang akan anak tanyakan, di WA grup kerajinannya lah bertanya. Ibu selalu menunggu ya. Di sana di WA ya, ada permasalahan apapun mengenai prakarya di WA, jangan di Japri ya, di WA ya. Jadi nanti temennya bisa menjawab, temennya bisa tahu kalau pertanyaannya sama, efisien dalam menjawab, ibu gurunya kan begitu ya. Jangan anak malu karena di sana tempat anak belajar begitu. Mari kita belajar bersama-sama dalam situasi begini. Ibu yakin banyak permasalahan. Nah, di sana sikap dewasa anak dituntun ya. Bagaimana anak cerdas, ya, disiplin dan berkualitas. Seperti mutu Ekasma SMA 1 Semarapura ya. Cerdas, disiplin, berkualitas. Dalam pikiran anak harus itu selalu dipegang teguh ya, sehingga anak akan mudah belajar ya, berkolaborasi dengan temannya, saling isi mengisi gitu ya. Tidak ada siswa yang bodoh, tidak ada. Zaman sekarang semua siswanya pintar-pintar,
anak sudah terlahir di zaman IT, ya, zamannya 4.0. Kalau ibu kan masih belajar dalam bidang IT, ya. Silakan kembangkan itu idenya, kerjakan sketnya dengan baik sebelum anak nantinya mewujudkan hasil prakaryanya. Nanti ada juga bagaimana caranya menghitung pembiayaannya, itu lagi berikutnya ya, materi berikutnya ya, mengevaluasi, kemudian membuat pemasaran, gitu gimana caranya. Nah, jadi waktu yang tersisa ini anak pakai untuk mengisi, mendiskusikan, Vikonnya Ibu efisienkan barang beberapa waktu saja. Ini baru masuk ya, Nengah Lingga Wana Kusume. Jam segini baru masuk ya ke kelas. Nggak tahu dah nanti ngabsennya di mana. Nah begitu ya. Jadi kalau masuk berbarengan lah, begitu maksud Ibu ya. Jadi sisa waktunya 30 menit. Nanti anak pakai untuk menyelesaikan tugas-tugas. Itu maksudnya ya. Tatap mukanya sekian dulu. Selanjutnya kalau anak ada pertanyaan bisa ditulis di chat atau langsung raise hand, angkat tangan kalian ya. Ada yang ingin anak tanyakan? Silakan. Ya, silakan yang ingin bertanya. Mewakili kelompok boleh, mewakili pribadi boleh juga gitu ya. Ada anak? Ada? Nah, coba Ibu stopkan dulu gininya, presentasinya. Iya, jadi kelihatan semua wajah kalian ya. Kelihatan semua wajah anak. Wajah Ibu juga kelihatan ya. Ya, sudah semuanya mengabsen ya. Sudah di daftar hadirnya sudah. Saya sudah, Bu. Ya, sudah. Sudah link untuk menyetor tugasnya sudah kan? Sudah, Bu. Ya. Mudah-mudahan satu kelompok sudah terwakili. Jadi silakan anak berdiskusi. Hari ini kita sudahi sekian Vikonnya ya. Waktu tersisa silakan nak manfaatkan dengan baik. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi.